warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Kusuma, mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Prodi Sosiologi. Saya memiliki tugas dari dosen Sosiologi Hukum, yaitu melakukan survei dengan judul penelitian kepatuhan pedagang kaki lima terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa pedagang kaki lima dan masyarakat serta Satpol PP yang ada di Kabupaten Lebong. Baiklah, yang pertama saya akan mewawancarai pihak Satpol PP, yaitu Bapak Kepala Bidang Perizinan. Sejak kapan Bapak bekerja? Kalau bekerja di Satpol PP ya. Satpol PP dari 4 tahun yang sudah, 2017 sudah di Satpol PP. Alamat Bapak? Alamat Desa Tunggang. Ya Pak, langsung saja ke pertanyaannya Pak. Yang pertama, bagaimana peran Satpol PP dalam kewenangan dan pembinaan pedagang kaki lima di Desa Muaraman? Di Pasar Muaraman ya. Kalau peran kami tetap dalam hal penegakan peraturan daerah yang terbaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah apalagi terhadap pedagang kaki lima yang memang notabene mengganggu fasilitas umum. Yang kedua, apakah pihak Satpol PP pernah mengadakan sosialisasi terkait peraturan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedagang kaki lima? Sejak diterbitkannya Perda tersebut Nomor 3 Tahun 2020, kami sudah melakukan sosialisasi baik bersurat ke seluruh camat maupun kami menggunakan media massa maupun media sosial. Jadi pertanyaan terakhir Pak, apakah kendala yang dihadapi Satpol PP dalam mengatur ketertiban umum pedagang kaki lima di Pasar Muaraman? Kalau kendala biasanya seperti itulah kan, karena berhadapan dengan manusia kan, mungkin dengan berbagai macam sifat dan sikap mereka, apalagi menghadapi aparat seperti kami di Satpol PP. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan dalam kami penegakan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2020. Bukti kemarin sejak beberapa tahun terakhir memang khususnya dan pasar PTM ya, pasar PTM itu banyak yang berjualan kaki lima kan menggunakan badan jalan, bahu jalan maupun trotoar. Namun kami lakukan upaya penertiban. Yang pertama kami surati dulu terhadap perda tersebut Nomor 3 Tahun 2020 termasuk dengan sanksi-sanksinya. Kami kasih surat teguran 1, 2, dan 3. Namun kami lakukan surat teguran 1, surat teguran 2. Waktu yang ketiga mereka sudah menertibkan sendiri. Sedang berada di Pasar Muaraman, Kecamatan Lebong Utara di Kabupaten Lebong. Kali ini saya akan mewawancarai beberapa pedagang kaki lima yang ada di Pasar Muaraman. Sedang bersama pedagang kaki lima di Pasar Muaraman, yaitu pedagang Jumbo. Boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Herti, Umur 26 tahun, tahun 2018. Alamat Bapak di mana? Lokasari, Langsung saja ke pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah Bapak tahu akan adanya peraturan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedagang kaki lima? enggak tahu. Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang adanya peraturan tersebut? Ya, kalau setuju, tapi harus adil di mana tempat jualannya ada, infrastrukturnya ada. Kalau kita lagi jualannya di usia ya kita pergi. Yang ketiga, menurut Bapak, apakah Bapak sudah mematuhi peraturan tersebut? Belum sih, belum. Yang keempat, bagaimana dengan pedagang yang lain? Apakah menurut Bapak pedagang yang lain
dampaknya ya mungkin kalau kita umum orang terganggu, tapi nah mana lagi kalau nggak jualan di pinggir jalan nggak ada yang laku nanti. Kenapa? Boleh tahu nama Bapak siapa? Pakai jam. Umur Bapak? Dua. Bapak mulai berjualan sejak kapan? Alamat Bapak? Kalau alamat di sini di Semarang itu Selanjutnya nih Bapak, pertanyaan ya Pak. Yang pertama, apakah Bapak tahu akan adanya peraturan Perda nomor 3 tahun 2020 tentang pedagang kaki lima Pak? tidak tahu. Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang adanya peraturan tersebut? Gimana? Itu juga Pak, yang Dan yang ketiga Pak lagi saja. Menurut Bapak, apakah Bapak sudah mematuhi peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tersebut? Nah, yang keempat, apakah dampak yang Bapak rasakan dengan adanya peraturan tersebut? Yang ketiga, menurut Bapak, apakah Bapak sudah bagaimana pendapat Bapak? Apakah Bapak ada mengetahui adanya sosialisasi tentang pedagang kaki lima oleh Satpol PP atau? Terima kasih ya Pak. Yang pertama juga, apakah Bapak tahu akan adanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang pedagang kaki lima? Jadi yang kedua, bagaimana pendapat Bapak dengan adanya peraturan tersebut? Nah, yang ketiga, menurut Bapak, apakah Bapak sudah mematuhi peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tersebut? Yang keempat, bagaimana dengan pedagang yang lain? Apakah pedagang kaki lima di desa di Pasar Warangan sudah mematuhi peraturan tersebut? Yang kelima, apakah dampak yang Bapak rasakan dengan adanya peraturan tersebut? itu kurang ya. Itu aja Pak. Makasih ya Pak. Tahu nama Ibu siapa? Bu Eva, Umur Ibu? 50. Sejak kapan Ibu mulai berjualan nasi goreng? Sudah 4 tahun yang sudah. Pertanyaan ya Bu. Yang Ya. pertama, apakah Ibu tahu akan adanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang pedagang kaki lima tersebut? Tahu? Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang adanya peraturan daerah tersebut? Pendapat saya agak berkurang. Situasinya sepi. Bu, apakah Ibu sudah mematuhi peraturan yang ada dalam Perda nomor 3 tersebut? Sudah. Yang keempat, bagaimana dengan pedagang lain? Apa menurut Ibu pedagang kaki lima di Pasar Muara Aman ini sudah mematuhi peraturan yang ada tersebut? Sudah semua, tapi sepi. Yang kelima, apa dampak yang Ibu rasakan dengan adanya peraturan tersebut? Pendapatan ibu jadi berkurang.